3 menit ada bus, pasti orang akan suka dan agak kosong gitu. Tapi ada rencana untuk menengok aja Pak ya, untuk supaya bisa ikut gratis gitu. Nanti kita bikinkan di PPD-nya. Oh di PPD. Kalau sekarang nggak bisa ada PPD, kita bisa gandeng dia. Anda mau nggak ngebun, dapat saham? Ada poolnya, ada tempatnya, rawat mobil, SPBG, Anda dapat saham. Nah itu yang kita mau tawarkan secara bertahap. Kita nggak bisa cerita terlalu panjang lah. Ada orang bilang saya banyak ngomong lagi. Sekarang kita lagi berpikir bagaimana bus-bus ini bisa diintegrasikan dulu ke dalam. Kalau ada tambah banyak, terus Transjakarta kita bisa hasil nambah 11.000 dalam 2 tahun ini udah bagus banget. Udah bisa lancar, terus koridor butuh 3 tahun kan, ada 3 koridor lagi yang jalan raya sudah selesaikan di Ciledug, mulai diproses itu. Ya, soal itu. Pak, soal PRJ Pak. PRJ itu udah barang basi sebetulnya. Iya Pak, kita lagi mau bikin itu Pak. Jexpo ngakunya itu tidak untung Pak. Terus, makanya kalau mau tidak pernah untung ya kita bisa berdebat macam-macam lah. Ya kan, kita nggak usah banyak ribut aja. Makanya saya bilang Jakpro segala macam. Sekarang kalau DKI join sama orang, kami tidak mau lagi bagi saham. Nggak usah kasih saham lagi. Itu cuma pura-pura aja kasih saham. Bilangnya nggak untung dulu. Kalau rugi gimana? Hilang saham kami gara-gara kalau rugi masih nombong. Ya kan? Tidak untung tidak ada pembagian. Yang kami mau lakukan apa? Kamu kerjasama dengan kami, kita langsung aja. Misalnya kayak Jexpo. Kalau kami dulu dari awal, ada kuasanya 40 hektar, mau kerjasama. Oke, sederhana aja, nggak usah kasih saham deh. Kasih aja 5 hektar kepada kami untuk kami kelola. 5 hektar punya kami. Ya kita saling simbiosis. Anda bikin Jakarta Fair, bikin Expo, yang kelas menengah ke atas. Kami punya tempat untuk mikro dan rumah tangga yang skala kecil. Lebih jelas kan? apa benar DKI setuju tidak usah ada pembagian dividen dan digunakan untuk pembangunan dulu, pengembangan? Jadi mereka mengakunya tidak ada RUPS, bagaimana bisa? Itu dengar dari itu cerita. Kalau namanya perusahaan itu mesti RUPS memutuskan. Ini 5 tahun tidak ada RUPS. Artinya berarti selama ini cuma ngomong-ngomong secara pribadi dong. Ngomong pribadi kan? Nah saya nggak tahu. Pak, setelah 5 tahun 10 tahun itu baru Maret kemarin mereka melakukan pembagian dividen. Kamu lihat ini sih. baru kemarin dibagikan dividen Pak. Itu tanggapan seperti apa Pak? Itu setelah aku pergi rapat marah-marah. Setelah ada desakan berarti artinya. Ya kan? Dan dividen apa? Kalau bagi dividen belasan miliar 5 tahun, tiap tahun kita kena sewa 4 miliar. Mana ada sewa 4 miliar? Itu aja saya coret. 4 miliar belum lagi stand berapa ratus juta, berapa miliar lagi untuk kita habiskan di situ. Masih minta lagi, kita cuma setahun, saya nggak bisa. Kalau mau bilang Jakarta Fair ya Jakarta nggak usah bayar. Kalau mau kita tulis surat kepada Presiden untuk resmikan Jakarta Fair ya nggak usah bayar. Baru tahun ini setuju tidak bayar 4 miliar. Kejadian seperti itu. Dan mereka membagikan 1,7 dividen itu sebagai apa Pak? Apakah betul itu sebagai hibah? Keuntungan? Bukan hibah kan? Bukan dong, hak keuntungan. Jadi siapa yang bilang tidak untung? Kalau tidak untung nggak bisa bagi dividen dong. Itu kan perusahaan RUPS, ada rapat umum pemegang saham, ada notaris. Apa yang hibah? Itu ada keuntungan. Keuntungan ada yang ditahan, ada yang dibuat investasi lagi, ada yang dibuat dibagi. Saya 5 tahun baru bagi. Ya itu aja sih. Nggak usah banyak-banyak lah itu kan. Hanya bikin orang naik darah aja. Ada kritikan dari tokoh Betawi bahwa pemimpin Jakarta itu harus berasal dari Betawi. Gimana Pak? Padahal kan Pak Jokowi kalau bukan asal Betawi. Gimana Kang? Kalau begitu yang jadi presiden juga harus orang Betawi, karena kantor presiden di Jakarta. Gitu tanggapan saya. Iya dong. Presiden kan numpang di tanah Betawi itu istana. Istana itu tanah Betawi. Masa orang Batak nggak bisa keberatan saya. Iya kan? Terus Betawi itu siapa yang Betawi? Campuran turunan Cina juga kan? Betul nggak? Cina, Arab campur kan? Berarti kau punya hak juga dong ini. Ya, sama aja kan? Kalau mau kelahiran lebih gawat lagi dong. Kalau itu SBY, kenapa nggak protes SBY sih? Ya, presiden. Ya nggak boleh dong. Kalau gubernur aja nggak boleh bagi presiden. Nah emang Kalau mau lebih dalam kan minta tanggapan. Ya, kalau gitu aku suruh pindah aja tuh istana yang di sini. Gua nggak rela juga kan gitu loh. Kenapa kamu nggak begitu gitu loh? Pak, soal PPD, gimana Pak sistem integrasi antara PPD dengan Kopaja dan Metro Mini? PPD kan PT nih.
Nanti kita akan ambil jadi BUMD. Jadi kalau begitu go public, kita bisa integrasikan, kasih saham, kita bisa tawarkan. Anda punya berapa unit, nah kita gabungkan, Anda dapat saham. Lebih baik ada saham kecil, tapi untungnya ada, daripada saham besar nggak ada untung, nggak ada guna kan. Nah itu kita tawarkan, sehingga dengan ada lokasi-lokasi itu, nanti kita di poolnya itu kita bisa ada SPBG juga termasuk ada perumahan. Nah sehingga sopir kernet mau keluar saja, kita bisa cek pakaiannya apa, segala macam itu kelihatan. Terus kan kita bisa kontrol masing-masing dari rumah, dari garasinya keluar. Remnya bolong, setirnya nggak jelas, kita nggak bisa kontrol. Nah kita kenapa nggak mau kita kandangkan? Masalahnya yang jelek-jelek itu ada saja, tidak cukup busnya untuk ngangkut orang. Itu kenapa sekarang makin tahun orang pindah ke motor, karena bus tidak bagus. Nah kalau bus bagus, motor udah beli, pasti dia akan pakai terdekat gitu kan. Namanya kita mau nambah, kalau nanti udah cukup, yang namanya tidak memenuhi syarat pasti kami habiskan. Artinya ada perluasan jalur lagi Pak nanti Pak? Hah? Perluasan jalur busway lagi nanti? Oh enggak perlu. Jadi kita dari 15 koridor, nanti cuma ada mungkin koridor ke-16 bukan jalur baru, tapi memotong antara ini. Nah kenapa kami menghimbau, bukan menghimbau lagi, memaksa orang menggunakan e-ticketing. Sebenarnya e-ticketing ini dalam rangka untuk membaca pola transportasi masyarakat. Jadi kalau kamu dari A, naik dari A, pulang dari E, sedangkan tidak ada jurusan A ke E, pasti kamu pindah berapa kali. Naik bus itu yang paling tidak nyaman itu mau pindah-pindah. Tapi kalau kamu ada langsung, kamu suka. Naik motor, titip, ada banyak lokmen, ada parkiran, kamu titip, naik. Nah yang rute yang kosong ini kami kaji nih, oh si Nur rupanya naiknya A ke E nih, nggak ada jurusannya nih. Dia lapor kan, kita bikin jurusan langsung supaya dia nggak terlalu jutek gitu kan, yang naik busnya nggak tidur gitu loh. Nah yang model-model kayak gitu. Berapa armada Pak? Berapa armada yang disiapkan Apa? untuk PPD? Kita langsung beli 1000 unit untuk kasih PPD modalnya. Sekarang aja yang jalan bagus cuma 1000 lebih di Jakarta. Itu nanti disebar ke seluruh Jakarta Pak, operasinya. Ya. Kalau kurang, kalau mereka tidak mau ikutan, kita beli lagi 1000 tahun depan. Itu revitalisasi sekaligus untuk ini Pak? Jadi revitalisasi kita nggak seperti cara lama. Yang jelek berapa kita kasih, tidak mau lagi kita. Kita dorong mereka untuk pindah, ada investasi. Kalau Anda tidak mau, kami lakukan. Kalau kami lakukan, mohon maaf saja nih, Anda akan hilang sendiri nih. Sopir-sopir Anda kami bajak misalnya dengan gaji yang besar. Kan 3,5 UMP. Nah dia kecil-kecil mungkin bisa 2 kali 2,5 UMP. Anda akan pindah. Nah itu yang kita lakukan. Tapi kalau Anda merasa tidak bisa bersaing dengan kami, silakan lembur. Kita kasih kamu saham. Wajar kan? Saya tidak mau Anda memotori Jakarta gitu. Sekarang kita hargai. Anda bilang saya berjasa, oke Anda berjasa, kita kasih saham. Kalau Anda berjasa, saya kenalkan sama Bank Mandiri, Bank BRI untuk kredit. Beli bus yang bagus, integrasikan masuk ke. Bayangkan penumpang Anda 5.000, boleh naik Transjakarta gratis 3.500. Berarti penumpang Anda cuma bayar 1.500, 3.500 kamu kantongin lagi. Masa Anda tidak bisa lakukan? Saya kasih waktu loh. Itu udah hampir 6 bulan jadi kasih waktu mereka siapkan. Kopaja udah nikmati kan. Metro Mini masih manajemennya bagi 4/5. Enggak apa-apa. Biarkan aja dia tumbuh. Kalau nanti lama-lama akan hukum alami akan terjadi. Yang penting bagi Pak Gubernur sopir kernetnya itu tidak hilang kerjaan gitu loh. Malah kalau dia sopir yang bagus, dia akan jadi sopir Transjakarta, sopir PPD yang baik. Kalau permintaan organda untuk subsidi itu gimana Pak? Mereka minta untuk kita udah subsidi kan, kita bayar per kilometer udah subsidi. Makanya Transjakarta kan dibayar udah untung mereka. Ya kan, kita kalau subsidi per penumpang repot dong, hitungannya gimana? Nah kecuali Anda mau pakai e-ticketing. Nah makanya nanti sistem e-ticketing itu apa bayar per penumpang seperti itu digesek, atau dengan sistem per kilometer itu masih dikaji. Yang penting bagi kami sekarang bagaimana Pak Gubernur minta busnya ditambah dulu. Jadi nggak usah ngomong yang lain dulu deh, busnya tambah deh. Sekarang per koridor tuh nggak cukup. Ini buat orang nunggu, belum lagi macet ya. Tidak macet saja kalau dihitung per 3 menit jumlah busnya kurang. Jadi tidak macet aja busnya tidak cukup, apalagi tambah macet. Nah itu masalahnya. Bayangkan 9 tahun hanya 600 unit yang rusak-rusak lagi. Nah, langsung tambah aja. Minimal tahun ini kita harapkan bisa nambah 600-an. Yang rusak itu diperbaiki nggak Pak? Perbaiki untuk malam nanti. Jadi nanti kita mau membuat 24 jam ini di DKI ini tentu malam mungkin per setengah jam gitu loh. Atau per setengah jam orang bisa tahu jam sekian. Jadi orang bisa ada bus terus seluruh Jakarta 24 jam. Masalah lain Pak, kan
SKPD kan banyak yang penyerapannya rendah itu. Gampang, tinggal suruh pagi balik aja. Lagi balik. Ya, pakai. Nggak bisa memenuhi target-target. Kalau kira-kira nggak bisa memenuhi target, udah ambil aja balik. Kita tinggal PMP kan ke Jakpro 1 triliun untuk beli Palija. Kalau Jakpro punya Palija, tiap tahun bisa untung 500 miliar. Tinggal bilang sama DPRD kan, jadi dikumpulkan, kita penyertaan modal pemerintah ke Jakpro. Kasih 1 triliun misalnya. Terus Bank DKI kasih 500 miliar sampai 1 triliun untuk mulai bantu sistem perbankan untuk usaha mikro ini, rumah tangga ini. Kerjasama juga dengan UKM kita, dinas UKM. Apa itu dinas sebenarnya juga nggak terlalu ini Pak? Bukan, banyak faktor. Masalah tanah juga masalah. Terus yang kedua, orang kan suka buat anggaran begini kan. Anggaran tahun depan, masukin Excel tambah 10%, tambah 10, tambah 10. Nyatanya nggak bisa pakai kan. Nah sekarang kita paksa mereka hitung yang benar. Pak Gubernur cuma kasih toleransi 3%. Kalau nggak Pak Gubernur bilang kusembeli loh katanya. itu namanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik tau. Jadi kriterianya seperti apa yang diinginkan? kriterianya kita pengen yang cepat, diperintah satu kayak lampu Aladin. Boleh. Nah, boleh bilang perintah langsung jadi. Nah, itu maunya seperti itu. Masalah yang ini Pak. Pak, yang miras Pak, miras itu kan Itu kami memilih tidak terpilih kembali kok. Jadi kami tidak mau jangka pendek. Sekarang kita mesti dealnya betul. Dan nggak usah kasih uang kepada kami kan. Ya nggak usah pusingin pemilu akan datang, saya bilang. Kita pengennya ada beresin Jakarta dulu. Sampai beres ya Pak. Ya, dia sepakat manfaatkan uang yang ada pulang. Ya. Pak, Ya, Pak. Pak Kembali soal Jokowi PRD, kira-kira Pak. maju capres kan Pak? Aku udah bilang sama Nurul, kok kamu nggak tanya sama aku maju capres? PRD yang seperti apa sih sebenarnya diinginkan oleh Pemprov itu Pak? Jadi gini, Pemprov menginginkan di DKI ini banyak expo, seperti PD nggak apa-apa. Banyak fair, banyak expo, banyak konvensi, itu harus dilakukan. Tapi kota besar. Tapi Pak Gubernur juga ingin ada tempat yang orang-orang yang kreatif, yang produktif, yang kreatif, yang pemula yang tidak punya modal, ada tempat untuk mempertontonkannya gitu loh. Jadi bukan hanya semata-mata cari uang, ada tempat showroom. Tapi Monas kan tidak mau bangun, bawahnya untuk jadi showroom. Jadi kalau Anda punya produk yang bagus, yang kreatif, Anda punya showroom lah. Untuk menjadi pemula, mempertontonkan kreativitas Anda gitu. Itu yang membuat Gubernur marah kemarin ya? Ya maksudnya bukan marah gimana ya, kenapa pedagang kerak telur aja mesti dibilang 4 juta jualannya gitu loh. Terus mesti dijual-jualin lagi sampai keluarnya sampai mahal sekali kan. Nah terus pedagang-pedagang yang kreatif mesti bayar. Jangan kan pedagang kecil menengah. Pemprov aja mau buka stand suruh bayar 4 miliar kok. Kebayang gak gitu loh. Jadi bagaimana mungkin orang yang baru pemula mau mempertontonkan produknya bisa punya kesempatan jualan. Bahkan sepakat kemarin tahun ini tidak bayar gratis, tapi tidak ada jaminan untuk tahun depan Oh iya. gratis. Nah, itu gimana? Kalau tahun depan nggak bayar, kalau suruh bayar kita nggak usah ikut. Ngapain buang-buang di situ? Kita pamer aja sendiri di kasih kesempatan di Monas atau tempat yang lain. Lalu nama PRD yang menempel di J-Expo itu akan dicopot. Dia pakai aja namanya Jakarta Fair atau Jakarta Expo, boleh-boleh saja. Kalau PRD, kalau Pak Gubernur nggak mau tulis surat mengundang presiden resmi kan udah selesai kan? Kan gampang kan? Gubernur nggak mau datang resmi kan selesai kan? Tetap rame sih rame aja. Orang buka pameran mobil juga rame kok. Mau di JHCC juga rame kan? Nggak apa-apa. Memang Jakarta mesti kami bangun di Ancol tempat konvensi hotel lagi yang besar. Ya aku ada rapat lagi soal wali kota kan lagi rapat Jakarta. Wali kota lagi tentukan tesnya seperti apa nanti mau diumumkan dari masyarakat. Siap, makan dulu kali ya. Siap. Makan boleh rapat ya. Jangan kasih laporan. Betul, iya, sibuk sekali ya. Ibu Miranda Presidium. Bedakan namanya gimana Bu? Saya Endang Siregar, ini Endang Sutarjo. Memang Endang itu pimpinan Pak. Ini kami semuanya pimpinan. Satu yang Jawa, yang Batak ini. Iya, baik ya, masuk di dua hal itu mungkin Bapak mau kenal lebih dalam dulu Wanita Katolik RI itu siapa Bapak? Iya, kamu izin? Iya. Iya. Kami memang organisasi sudah tua Pak, sudah 89 tahun, tanggal 26 Juni ini. Ya, ini akan melaksanakan kongres yang ke-19 ya, ke-19.
Ya. Tua lagi. Iya, kami akan melaksanakannya di Mercure Hotel Ancol karena peserta kongres itu seluruh Indonesia, cabang kami ada 658, DPD ada 32, lantainya ada sekitar 15.000. Jadi kalau DPD Provinsi itu mana provinsi ketiga dua. Aceh enggak. Sama selain provinsi garisnya Oh hierarki iya, keuskupan. keuskupan. Jakarta DKI ini keuskupan, ada Jakarta kan. Oh, Aceh nggak ada. Aceh nggak ada. Aceh masuk Medan. Ada. Jadi 3 provinsi malahan Pak. Ada. Mana ada Bekasi sama Oh, ada Tangerang, Bekasi. Banten itu Masuk di Jakarta. Ya. Jadi begitu luasnya kami, nanti kami nggak bisa menampung kalau jumlah 600 orang itu ya mau nggak mau mesti harus di hotel. Nah itu begitu Pak. Apa tugas kami Bu? Di dalam di dalam malam pertama itu kami kan silaturahmi dengan para anggota, itu ada malam budaya. Kebetulan nanti malam budayanya budaya Betawi, karena kami memang ada program nasional kami ada salah satunya gerakan lingkungan hidup dan budaya nilai. Nah ini kami mau mengangkat budaya Betawi Pak. Jadi kami mungkin juga sekaligus nanti di dalam malam budaya itu memohon Bapak Gubernur untuk menjadi keynote ya, menjadi keynote ya, untuk membawa ini bagaimana mengangkat budaya Betawi ini. Kami dari Sabang sampai Merauke loh, sampai Merauke di sana. Ya. Visi kami Pak memang mau meningkatkan harkat dan martabat manusia, jadi kekuatan moral dan sosial yang handal. Tadi sudah cerita sama Bapak Budi bahwa cocok sekali kan membangun spiritualitas dan mental ini pekerjaan kami ya. Lalu di dalam misi-misinya kami jabarkan yaitu dengan pemberdayaan. Ya, kami melayani tidak hanya untuk orang Katolik saja Pak, memang kami ke masyarakat. Karena kami juga Katolik memang lebih ini cepat. Ya. Dari Gus Dur berluncang kan. Kenapa salibnya Katolik masih ada Nabi Isanya? Karena begitu dengar Nabi Isa wafat langsung cepat-cepat pergi. Kalau orang Protestan kenapa tinggal salibnya? Karena rapat dulu majelis. Jadi begitu sampai jasadnya udah diturunin. Jadi ada salibnya. Ini joknya Gus Dur. Lalu kenapa Islam bulan bintang? Karena mesti sholat habis sholat Isya baru pergi. Biasanya dilihat bulan bintang doang. Pas lagi bulan sabit lagi kan, jadi nggak ada salibnya lagi. Yang dilihat tuh jawabnya gitu ya, Katolik sosial paling cepat kan. Ini gambarnya, ini udah cepat saya tambahan jawab ini. Kalau nggak cukup Saya sudah dalam media gitu. Tema kongres kami nanti Pak meneruskan kongres yang lalu karena masih cukup relevan dan masih bisa menjawab isu masyarakat. Kami ingin memperjuangkan kualitas hidup dan kehidupan demi ketahanan masyarakat menuju Indonesia sejahtera yang berkeadilan. Wajah. Intinya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan. Pak, intinya mewujudkan keadilan sosial. Iya, itu tujuannya nanti untuk Indonesia sejahtera, tetapi yang berkeadilan begitu. Karena kan visinya mengangkat harkat dan martabat Iya. manusia. Cocok tuh, kalau ini Jakarta ini manusiawi. Manusiawi. Iya Pak. Ya nanti budayanya pasti akan kami kemas dengan baik, nanti koordinasi dengan Bapak bagaimana yang terbaik ya memang menampilkan. Mungkin Pak Budi lebih tahu lah nanti gimana. Iya. Jadi mungkin pada prinsipnya Pak bahwa kongres itu kan kita biasa membuat program kerja untuk 5 tahun berikut. Kemarin ini kami fokus untuk kekerasan dan Kemiskinan. Nah, untuk 5 tahun mendatang kita meneruskan ini karena kita belum melihat perubahan yang signifikan menuju ke arah Indonesia yang sejahtera itu tadi. Kami punya kelompok usaha kecil, jadi peningkatan perempuan usaha kecil itu sudah sekitar 200 kelompok usaha kecil Pak. Nah, tapi dalam hal ini ketika kami berkumpul seluruh Indonesia ini, kami malam budaya itu diadakan pada tanggal 28 Oktober Pak, hari Senin. Itu yang memang kami ingin sekali Pak Jokowi bisa memberikan keynote speech untuk kami semua
bersama dengan para undangan nasional kami, mitra jejaring kami. Jadi di sana Pak, di dalam kongres kami ada kelebihannya, dalam arti kita berusaha untuk memberi nuansa lingkungan hidup di sana. Jadi nanti peserta kongres itu tidak minum di botol seperti ini Pak. Kita akan berikan semua satu botol bu itu. Contoh. Sebetulnya ini sudah merupakan gerakan Gerakan di Jakarta. Oh, maksudnya tidak buang-buang ini. Iya, Berapa ribu plastik yang Saya dikritik juga kemarin. Bapak akan sediakan ini. Berarti kan buangnya banyak. Iya. Jadi lebih baik isi. Pak, Ya, kita bilang kalau kita jadi- kalau di sini ngisi Iya. juga Betul. repot juga orangnya jelas. Jadi setiap event kami itu selalu sudah membudayakan semua yang hadir harus membawa botol isi ulang. Bawa Jadi, sendiri gitu. bawa sendiri karena sudah dibudayakan, sudah menjadi gerakan. Jadi kalau rapat bisa haus, kalau nggak Termasuk boleh itu haus. kan, berarti gerakannya boleh digabung nih. Yang dia kantong plastik. Jadi banyak Katolik mungkin membuatkan ini. Bagus tuh desainnya, masih sempat nggak gitu ya? Dia kayak tas kain. Ya. Jadi- Kebetulan Ada gambar-gambar tikus, Tasnya, Bu. anjing ya. Nah, jadi dia kalau ke supermarket, Ya. mereka nggak bawa kantong plastik. Ya. Jadi langsung keluarkan tas itu. Iya, Ya, kami kita juga buat. Kalau itu ya. Nanti di sana Tas itu. kitnya Pak, tasnya itu dari tas Nanti daur ulang. kitnya untuk materi, Oh, itu dari yang Untuk bekas. laptop saja dari Ya. daur ulang. sambil menggerakkan mereka harus memilah sampah di rumah masing-masing. Ya, dan menyetorkan kayak sesi ya Pak ya. Salah satu problem di Jakarta kan sampah. Iya. Nah, semua daur ulang sampah menjadi berkah ya. Harusnya tas-tas anak sekolah itu dibuat ini juga lebih tas sekolah ya. Ya. Jadi, Jadi itu Pak, nuansa lingkungan hidup itu. Tapi untuk malam budaya ini, jadi kita ingin sekali memberikan inspirasi kepada seluruh wakil kita seluruh Indonesia bahwa kita ini sebagai perempuan itu sebetulnya agen yang tangguh untuk menjaga kelestarian budaya lokal, budaya Indonesia, budaya Nusantara. Nah, lalu juga kedua adalah ketahanan pangan lokal, Pak. Nah, saya mau tawarkan, Ibu tahu dong di Yayasan Kanker, Ya. itu juga banyak orang mesti bantu kanker kan. Ada nggak orang-orang yang mau ikut ambil bagian di Yayasan Kanker? Kita Anggota ada kami ada yang dokter, menjadi misalnya ada juga jadi anggota. Ada. Kita butuh dokter juga tuh yang mau full time di kantor Yayasan Kanker di Sunter itu loh. Untuk tes, terus harus kerjasama dengan PKK juga saya kira. Mau supaya linknya tambah banyak. Ya, pengurus kami ada IPK Tinggi Ada ya? Ada. Ya. Lalu maksud kami Pak, memang kami ingin kita melihat bahwa Jakarta ini dengan perubahannya yang sangat cepat dan positif ke arah menghargai budaya lokal ini sangat cocok kalau ada keynote speech untuk itu. Gitu. Jadi kita nanti teman-teman kembali ke daerahnya masing-masing di pelosok-pelosok tanah air itu bisa mengembangkan apa yang bisa dilakukan di daerahnya masing-masing. Jadi prinsipnya seperti itu Pak, malam budaya itu. Karena kita akan adakan 4 hari ya Bu Yunin ya, dari tanggal 28 sampai 31 Oktober kongresnya. Tapi tanggal 28 awal sebelum dibuka besoknya, malamnya itu ada malam budaya Pak. Itu yang kami mohon dukungan dari Bapak dari untuk bisa mempresentasikan budaya Betawi dengan kulinernya sehingga dan bambang kromongnya sehingga betul-betul memberikan inspirasi bagi teman-teman yang ada seluruh Indonesia. Ini Papua semua datang Pak, gitu, dari Sibolga, dari Nias semua ada datang sampai ke Papua, dari Agat, Jayapura, Merauke itu datang, gitu. Jadi itu yang ingin kami jadwalnya itu ya. Ya, kami mohon karena di Kadang-kadang statement bisa suruh saya gawat juga. Jadwal yang lain. dijadwalkan makanya Karena masih jadwal jadwal hari Jadwal ini. nanti akhirnya Puskesmas atau Ya, ini karena kami tingkat nasional, tapi tingkat karena di nasional Betawi kita kasih tahu ke Pak Gub bahwa ini tingkat nasional. Ya, tingkat nasional. Dan beliau harus Kami mengangkat Betawi. Karena tingkat nasional. Ya, karena Tempatnya di Betawi. Iya. Mesti Mesti masukkan. Kayak tingkat Pak Heru untuk pastikan ya. Ya. Karena tingkat nasional beliau harus datang. Iya, iya.
Dan kebetulan Pak, memang Jakarta ini menjadi sebuah ikon yang luar biasa untuk menghargai kembali tradisi budaya lokal gitu loh Pak. Jadi cocok sekali gitu. Jadi ingin kami hari itu adalah hari Betawi yang luar biasa, sehingga orang-orang yang belum memperhatikan budayanya masing-masing itu bilang, oh berarti saya juga bisa lakukan ini di daerah kami begitu. Jadi memberikan inspirasi Pak. Nah, ini gambaran keseluruhan kongres Pak. Lalu berkaitan dengan membantu saling bermitra kerjasama karena lahannya DPD Jakarta, maka kami membawa 2 orang ibu, ini pimpinan DPD Jakarta. Sehingga nanti kalau misalnya secara khusus untuk fokus kegiatan-kegiatan DKI, Bapak bisa juga nanti boleh mendengarkan loh Pak, bagus. Iya. Sekarang ini yang sudah dilakukan gerakan 2 itu yang sampah sama pembantu ya. Peningkatan PRT disadarkan bahwa kerja itu tidak hanya sekedar pembantu, tetapi pengurus rumah tangga ya, diberi wawasan juga tentang hak dan kewajibannya dan lain sebagainya. Antara lain itu, kemudian kami juga secara nasional kami mempunyai krisis center sebetulnya Pak, namanya Rumah Kita, itu untuk rumah aman korban kekerasan. Oh, ada rumahnya ya? Ada Rumah Kita. Ya. Ini kami punya ada di komisi. Luar kota dan kami sembunyikan, tidak ada orang tahu. Kantornya di Kayu Jati. Yang mengelola adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh organisasi Wanita Katolik RI, Yayasan Dharma Ibu. Ini yang mengelola itu. Selain mengelola ini panti Rumah Kita, kami juga sekolah-sekolah ada di seluruh Indonesia. Ada banyak Dharma Ibu. Nah, ini yang di DKI ini ada beberapa, kemudian yang di DKI kami juga punya TPA, tempat penitipan anak untuk kaum buruh perempuan di Tangerang, ada di Permis. Itu bagus itu. Ada 2 ya. Nah, ini beliau yang kelola, nanti secara lebih detail beliau 2 ini yang mengelola. Ya, ada berapa anak sekarang Ibu? Hampir 100 anak setiap hari. Masih mau ekspansi nggak? Kalau dibantu dengan Karena kita sebenarnya tuh di Marunda itu butuh. Marunda. Cuma orang yang mau yang ngurus itu yang nggak sanggup. Kalau kami difasilitasi, kami dilindungi karena sulit Pak untuk di rumah. Kami dulu pernah mencoba untuk buka di Bekasi, sudah beli rumahnya untuk pelayanan itu, tetapi karena memang ada intervensi katanya kristenisasi dan akhirnya mereka yang makanya Bekasi itu pun soal kristenisasi kan bisa kelihatan. Kalau saya bilang laku amat sih imannya cuma di yang gurunya beda iman udah pindah iman. Itu satu, saya sekolah Islam saya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan baik kok. Betul. Itu soal apa ya? Namanya juga hidayah milik Allah. Kasih karunia Tuhan yang kasih, mana bisa sih maksa orang pindah agama? Itu orang pikiran. Ini hanya sekedar informasi, makanya kalau memang Bapak Marunda bisa SDN hubungin Pak Tatar itu. Ya, kami berani. Di Marunda itu ada puluhan ribu, itu 30.000 lebih, hampir setengah tuh ibu-ibu muda. Kita bisa bayangkan dia kerja sampai pagi sampai sore. Dia minta, serikat buruh minta sama kita. Dia masih ada tempat penitipan anak. Anak balita ini kan dia tinggal di rumah, itu dia juga ngeri kan. Anaknya dia masih bisa nyusuin anaknya, jam makan masih. Dia pulang, dia datang bareng, pulang bareng, terus siangnya itu banyak di kawasan jadi yang itu. sudah kami kelola selama 15 tahun ya. 15 tahun terdiri dari 2 rumah, itu memang sengaja berada di kawasan pabrik-pabrik yang perempuan-perempuannya mayoritas. Yang mayoritas perempuannya memang kerja di pabrik, suaminya jadi buruh, lalu balitanya terlantar. Nah itulah yang kita tampung. Dari pagi sebelum mereka pergi bekerja, tetapi tetap disurvei apakah betul anak ini memang tidak ada yang ngasuh di rumah, apakah betul gaji mereka itu tidak memenuhi standar. Pak, maaf, ganggu rapat ya Pak ya? Jadi begitu. Pak, sorry, ganggu, mau sholat. Gini Pak, kita kan di KBN kan banyak sekali pekerja wanita yang punya anak-anak balita. Dulu sudah pernah ada usulan bikin TPA, dengan TPA. Kalau bisa, nah kalau kan dulu kita kesulitan yang ngajarnya nggak ada kan, yang relawan nggak ada. Ini ada wanita Katolik bersedia katanya bantu kalau mau. Kita gabungkan nanti. Kalau ada siap,
Kalau dari chapter 4 nanti saya kasih ke nomor Bapak ke Wanita Katolik hubungin Bapak ya. Baik, makasih. Bu Endang namanya. Makasih. Dia lagi siapkan tempat. Jadi kalau buruh minta kemarin. Nah saya udah telepon ini Pak Satar ini ke direknya kawasan Berikat Nusantara. Jadi Ibu catat itu nomor teleponnya. Catat Mbak Eda. Ini Pak, jadi si ibu taruh anaknya, mereka membayar berapa ribu ya? Sebulan 100.000. Sebulan 100.000. Tapi Tapi itu kos pasti mereka- kurang sama sekali. Gak apa-apa, nanti ceritakan saja sama mereka seperti apa. Bukan, maksudnya untuk mengurus anak itu kan anak itu Yang rumah kita juga bisa nih. Ya, Kita juga makan, ada dimandikan, tidur. orang di Kurasan Utara kan nggak ada tempat waktu itu. Ini juga bisa di sini. Ingatkan nanti. Iya. Dan di dalam rumah kita itu kami memberdayakan Pak. Selain kami menjadi rumah singgah aman, Ini yang sama. Ini tempat TPA yang disimpan. Ya. Kalau yang rumah Di kita, sini aja. yang rumah kita itu langsung ditangani oleh yayasan yang yayasan negara itu. Ya. Organisasi kalau yang BPA itu dikelola oleh Wanita Katolik yang ada di DPD Jakarta, yaitu kami. Kalau yang yayasan memang di bawah DPP langsung mengelola rumah kita. Ya, sebagai gambaran saja, yang rumah penitipan anak kaum buruh ini, itu kalau pagi orang tuanya menitipkan dulu di tempat kami dengan isi absen dan tanda tangan serah terima anaknya. Terus setelah itu orang tuanya pergi ke pabrik, pergi kemana saja yang pekerjaannya memang lumayan berat. Lalu anak-anak nanti di sana diberi konsumsi yang cukup memadai untuk balita, susu, lalu 3 kali, lalu makan, lalu mandi. Murah tuh khusus. Tidur bersama ya. Ya kita nggak cukup lapar, Banyak kita defisit Mas, terus kami ya itu bulan. setiap anak sebetulnya sekitar 400.000. Satu anak ya. Iya, Kalau tapi- 1.000 buruh nggak sanggup juga dia bayar 1.000. Iya, makanya Ya, 100 sebagai, ya ambilnya. tetapi sebagai rasa tanggung jawab orang Dia harus tua bayar. nggak boleh free. Lalu Betul. baru saja kita naikkan menjadi 100 ya, kemarin masih 70.000. Ya kalau 125% masih oke. Iya, ya, supaya mereka punya rasa tanggung jawab. Jadi coba kalau Pak Satar untuk kerjasama. Ya. Kalau saya nanti boleh dibekali kartu nama Pak Basuki. Oh boleh, kita kasih nanti. Kita kasih. Iya. Saya udah Lalu telepon. nanti kami dibantu untuk follow up-nya. Iya. Yang jelas kami memang selama ini murni mandiri. Semua biaya Itu kami mencari sendiri. dana sendiri loh Pak. Iya. Jadi cabang kami yang Kekurangan yang 300.000 itu. Rumah kita pernah waktu Februari itu semua mandiri dari Oh iya, silakan bicara itu secara ini resmi itu dari DPD Terima Jakarta. kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang bawahnya lebih kosong handphonenya. Oke. Ya, saya harus geser lagi nih, Bu. Itu aja kan intinya kita kan. Iya. Ya. Tinggal atur. Pak Bu, pastikan ini Ya, nasional. secara nasional kami mengharap kehadirannya di dalam kongres untuk nuansa Kalau Ancol nggak ada masalah, kan? Picture nggak ada masalah. Yang kedua, kerjasama dengan DPD Jakarta untuk ya. Kita ingin kerjasama seperti itu, termasuk pelatihan-pelatihan untuk rumah-rumah susun. Oh, Jadi Bagus sekali, jadi Pak, tidak ada sosialisasi ya. mengajarin orang tapi Ya. rumah susun, sampah dikumpulkan, Ini masuk dalam salah satu gerakan kami. Nah, gerakan kami. namanya nanti kita budaya kontak. nilai. Nah, Itu pas sekali itu Pak. Senci juga kita kerjasama. Oh, dengan Ya Senci Senci, ada kerjasama, iya. dengan UI kita ada kerjasama. Nanti kalau Wanita Katolik mau ikut ya boleh. Kita lebih senang dari yang ada yayasan-yayasan yang ibu-ibu juga banyak yayasan kan, mereka juga kerjasama. Jika ingin kerjasama semua pihak, yang penting gimana warga DKI ini otak, perut, dompetnya penuh. Ya. Itu aja. Terus mau berbagi. Ya, kita tidak mau lagi ditutup-tutupin takut ini soal agama, soal efek. Itu hubungannya apa gitu loh? Orang juga paman Nabi Muhammad juga sampai mati juga nggak mau ngucapin doa kalimat syahadat. Benar? Tapi kamu jujur kan? Makanya keluar itu kan, hidayah bukan milikmu, Muhammad juga milik Allah gitu kan. Kita ada Oh semua. iya, ini di TPA ini yang menitipkan mayoritas hampir 99% orang Muslim. Ya, makanya nanti kan juga ketahuan kalau sampai kristenisasi ketahuan. Iya. Kalau ada yang pulang tiba-tiba doa-doa gini ketahuan. Anak kecil belum bisa
dibohongin. 15 tahun. Makanya anak kecil nggak bisa dibohongin kok. Jadi nggak usah pusing. Bagi saya sih nggak penting, yang penting duitnya yang pusing. nggak apa-apa. Perang dana segala macam. Karena kami betul-betul mandiri. Saya lupa. Mungkin Bapak belum menerima ucapan terima kasih yang kami titipkan Waktu melalui Februari ya. Februari. Kami setiap tahun kami harus membuat malam dana untuk mendanai TPA ini. Nah, kemarin Ibu punya rekening ada nggak DPA tadi ya? Ada, semua ada, Pasti, Pak. semua. DPA itu ada nggak? Ada. Ada rekening kan? Ya, kemarin kan Berapa anak sekarang? 100 setiap harinya Sekarang udah 100 anak ya? Udah 15 tahun udah Pak. 100 anak ya? Iya, tapi dulu Berarti tiap bulan 40 juta tuh. Iya Pak. Iya. Makanya kita sekali cari Jadi kalau dana. saya siririn kirimlah, kita bantu juga. Makanya setiap tahun kami selalu membuat malam dana yang besar-besaran untuk supaya kami bisa bekerja yang lain. Supaya bisa dapat. Ya, jadi kalau di TPA ini kebutuhan uangnya sudah Tipis. layak, ya sudah tipis, kami cari uang. Lalu setelah ini agak terpenuhi, lalu kami bekerja yang lain. Ada daur ulang, ada Daur ulang juga penting ini. Pelatihan. Memberdayakan Iya. beberapa orang, ada yang mau masuk ini, lalu gerakan ibu-ibu juga kita termasuk saya ngumpulin bekas-bekas itu. Bekas kopi. Jadi kesulitan kami yang paling utama adalah mencari dana. Masukin aja di mall Karena besar. harus mandiri gitu. Masukin di mall besar. Padahal, beli. iya. Padahal 60 cabang di wilayah kami itu sudah diwajibkan ya. Setiap cabang harus membuat program kunjungan ke TPA sambil memberikan sumbangan. Itu sudah kami wajibkan, tapi tetap kurang. Lalu kami setiap tahun ini pakarnya menjadi pakar gebrakan mencari dana setiap tahun sekali, supaya setelah tahun ini Itu Februari yang datang siapa Mbak? Oh iya, diwakilkan Bapak dari Flores ya, kalau nggak salah Flores atau Kami Koni yang kita minta. Iya. Iya. Satu meja dengan kami. Kami terima kasih, walaupun Pak Basuki tidak hadir, Pak Jokowi tidak hadir, tapi ada perubahan yang hadir dan memberikan sumbangannya. Iya, Pasti terima ada kasih. hasilnya. Ini penting TPA untuk bantu kita membantu para guru gitu. Iya. Ini korban kekerasan dalam rumah tangga Pak, itu juga sudah hampir 500 yang kita tangani dan sebagian besar mayoritas adalah dari Muslim Pak. Itu yang di rumah kita tadi. Iya, di rumah. Nah, kalau Katolik terus terang, saya bukan Katolik, tapi maksud saya untuk Katolik oke lah kerja sosial gitu. Biasanya kita paling khawatir orang mau kerja sosial tapi beragama gitu, saya juga nggak suka. Nah, orang suka cap saya ini agak gimana sekuler gitu kan, ya terserah mau sekuler mau apa kan. Ya. Udah ya, saya harus geser ini, ada acara lagi. Baik, lewat sudah semua. Saya Mau foto? Kita foto Pak.